Shalom Papa Mama dan adik-adik Rock 56. Tiba saatnya adik-adik akan lulus dari Rock 56 dan mulai menempuh ke jenjang yang lebih dewasa di 180. Terima kasih ya adik-adik telah melakukan yang terbaik dan luar biasa selama di Rock 56. Tentunya apa yang adik-adik telah lakukan selama di Rock 56 kiranya akan menyenangkan hati Tuhan. Yuk mari kita rayakan momen spesial ini dengan perayaan Graduation and Welcoming yang akan diadakan pada hari Sabtu 31 Juli 2021 pukul 4 sampai 6 sore dengan dress code pakaian batik ya. Yuk adik-adik kelas 6 yang akan naik ke kelas 7, buruan kita segera daftar. Untuk informasi lebih lanjut dan link pendaftaran dapat di-scan di QR Code yang terdapat pada layar adik-adik dan mama papa ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Shalom adik-adik. Wah, hari ini sukacita sekali dan spesial banget hari ini. Dan tentunya kalian ditemani oleh teman kita, Faith. Faith. Halo Kak. Hey, halo Faith. Hari ini kamu seger banget hari ini. Ya dong Kak, kan hari ini kita bakal memuji nama Tuhan. Ya benar, hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Benar, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oh ya, temanya kita hari ini apa, Faith? Jangan diubahkan oleh dunia. Nah, temanya ini adalah bagus banget. Jangan diubahkan oleh dunia. Jangan diubahkan dari dunia itu apa sih Kak? Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Jadi kita ikut-ikutan buat jahat, ikut-ikutan mencuri, ikut-ikutan film-film yang gak benar. Jadi kita serupa sama dunia. Itulah yang membuat Tuhan gak suka adik-adik. Oh gitu Kak. Iya. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah di WTC Kids Online. Nah teman-teman, sekarang Faith akan memimpin doa ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah WTC kita. Tolong Tuhan Yesus memberkati awal sampai akhir di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Yeay, kita ketemu lagi nih minggu ini adik-adik. Yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau hari ini sukacita untuk Tuhan ya adik-adik. Kita mau tepuk tangan yang meriah. Yeay. Yuk kita mau sama-sama sebut lagu ini ya. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus kan satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ya adik-adik kita gandengan. Bergandengan
memisahkan kita. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau bersyukur, sebab Allah kita selalu ada untuk kita. Dia adalah Allah kita yang setia, yang selalu menemani kita. Kita mau sebut sama-sama pujian ini. Aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Pernah sendiri, jalan hidup ini selalu menyertai. Betapa kita menyadari bahwa Tuhan kita begitu luar biasa. Aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Adik-adik, kita mau sama-sama renungkan setiap kata-kata dari lagu ini. Betapa Bapak kita adalah Bapak yang setia. Dia adalah Bapak kita yang luar biasa. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, yang telah terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian, adik-adik. Dia selalu beserta kita menjalani hidup kita. Betapa kita menyadari rancangan yang luar biasa. Menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Yuk kita mau sama-sama angkat tangan kita. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita mau ulangi sekali lagi. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan di sepanjang hari-hari kami. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam Tuhan dengar-dengaran akan perintah-Mu Tuhan, akan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami Tuhan. Agar kami Tuhan ke depannya dapat berjalan sesuai apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Amin. Dunia di sekitar kita cukup mengerikan. Kita bisa lihat bagaimana banyak orang yang egois dan serakah. Mereka tidak tahu berterima kasih, tidak kenal ampun, tidak sopan, negatif, kejam, dan tidak peduli. Mereka berbohong dan penuh kebencian. Dunia sekitar kita sedang makan seperti air. Dunia ini penuh dengan sikap buruk. Dan jika kamu tidak berhati-hati, maka kamu akan menjadi seperti air itu. Kamu akan menyerap sikap buruk yang sama dan kebiasaan yang buruk yang sama dengan dunia yang ada di sekitar kamu. Kamu akan mementingkan diri sendiri, keserakahan, tidak pernah puas, tidak tahu berterima kasih, kejam, tidak sopan, marah, dan penuh kebencian. Jika kamu membiarkannya, dunia akan mengubah kamu, dan kamu akan menjadi seperti dunia. Tapi, kakak kasih tahu ya, tidak demikian seharusnya. Seperti ayat hafalan ini, Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi, kita tidak seharusnya menjadi seperti orang-orang di dunia sekitar kita. Bahkan sebaliknya, kita dapat mengubah dunia ini. Kamu harus menjadi orang yang mengubah dunia, bukan dunia yang mengubah kamu. Kamu harus menjadi orang yang mengubah dunia dan menunjukkan kepada dunia bagaimana cara berbicara, berpikir, bertindak secara berbeda. Kamu harus menjadi orang yang mengubah dunia dengan membantu orang lain, bukan menyakiti mereka. Kamu harus menjadi orang yang mengubah dunia dengan menunjukkan kasih dan kebaikan, bukan kemarahan dan kebencian. Dan kamu akan lebih memilih memaafkan, bukan mendendam. Mungkin kamu tidak bisa mengubah seluruh dunia ini, terlalu besar Kak. Tapi kamu bisa mengubah dunia di sekitar kamu, yaitu di rumahmu, di lingkunganmu, dan juga di sekolahmu. Jangan biarkan dunia mengubahmu, tapi kamu yang akan mengubah dunia. Dan jangan berpikir dunia terlalu besar untuk diubah. Ingat, dunia sekitarmu itu ada rumahmu, ada lingkunganmu, dan sekolahmu. Kamu pasti bisa mengubah duniamu. Semangat! Adik-adik, tekanan adalah sesuatu yang luar biasa. Tekanan udara dapat membuat balon meletus. Ada lagunya. Meletus balon hijau darah. Nah, tekanan air pada hidran dapat memadamkan api dari jarak yang jauh. Kalau adik-adik perhatikan, pemadam kebakaran sering melakukannya.
Nah, tapi ada satu tekanan yang tidak bisa kamu lihat, bahkan tidak bisa kamu sentuh, tapi kamu bisa merasakannya. Itu adalah tekanan teman sebaya. Apa itu, Kak? Tekanan teman sebaya adalah tekanan yang kamu rasakan dari orang-orang yang ada di sekelilingmu. Nah, di dalam Alkitab ada satu pria yang bernama Harun. Kalian tahu pastinya kan, Harun adalah saudara dari Musa. Pada suatu hari, Allah memanggil Musa ke gunung untuk menghabiskan waktu bersamanya dan memberinya 10 perintah Allah. Dan Harun ditugaskan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Awalnya semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika Musa telah pergi untuk waktu yang cukup lama, sesuatu mulai berubah. Banyak orang datang kepada Harun dan mengatakan, "Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa. Buatlah bagi kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami dan memimpin kami." Orang-orang itu ingin membuat patung emas untuk disembah, bukannya menyembah Allah yang sejati. Harun tahu itu tuh salah, tapi di sanalah dia dengan orang-orang di sekelilingnya dan dia merasakan tekanan. Jika Musa ada di sana saat itu, akan jauh lebih mudah untuk mengatakan tidak. Tapi karena Musa tidak ada di sekitarnya, tekanan teman sebaya semakin berat kepadanya dan ia memiliki pilihan untuk dibuat. Itulah tepatnya yang terjadi untukmu ketika kamu tidak di sekolah minggu. Kamu memiliki banyak pilihan untuk kamu buat sendiri. Sekolah minggu sama seperti memiliki Musa di sekitarmu. Lebih mudah untuk hidup benar dan melakukan yang benar di sekolah minggu. Namun, bila kamu tidak datang ke sini setiap minggu dan kamu sendirian saja, saat itulah kamu akan benar-benar merasakan tekanan dari orang-orang di sekitarmu. Sama halnya dengan Harun, kamu akan merasakan tekanan teman sebaya dari orang-orang yang ingin kamu melakukan hal-hal yang tidak benar. Mungkin beberapa temanmu memujukmu untuk menyontek atau memukuli seorang teman, atau mungkin menyebarkan gosip tentang seseorang, atau memujukmu untuk coba-coba merokok. Kamu akan merasakan tekanan untuk menyerah, melakukan hal yang salah, dan menjadi sama seperti mereka. Tapi pertanyaannya adalah, akankah kamu melakukannya? Kakak harap tidak ya adik-adik. Jangan menyerah pada tekanan teman sebaya, tekanan orang-orang di sekitarmu. Harun menyerah pada tekanan teman sebaya dari orang-orang di sekelilingnya. Dia mengambil perhiasan rakyat dan melelehkan semuanya itu bersama-sama untuk membuat satu patung lembu emas yang besar. Itu semua salah dan Harun tahu itu. Tapi ia masih menyerah pada apa yang orang-orang inginkan. Alkitab mencatat bahwa setelah itu mereka menjadi gila dan memulai pesta yang liar. Lalu Musa kembali turun dari gunung. Ketika ia melihat apa yang terjadi, Musa menjadi sangat marah. Harun telah membawa orang-orang itu masuk ke dalam dosa yang sangat besar. Nah, adik-adik, Harun adalah orang yang seharusnya memimpin orang-orang pada hal yang benar. Tapi ternyata tidak. Dia seharusnya menjadi salah satu yang mengubah orang banyak, mengatakan kepada mereka tentang hal-hal yang benar yang seharusnya dilakukan. Tapi Harun tidak melakukannya. Sebaliknya, mereka mengubah Harun karena Harun tidak bisa berdiri menghadapi tekanan teman-teman sebaya, tekanan orang-orang di sekitarnya. Musa menjadi marah, demikian juga Tuhan. Hari itu 3.000 orang tewas sebagai hukuman. Jangan mau seperti Harun, adik-adik. Jangan menyerah kepada tekanan teman sebaya, tekanan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Jangan mau diubah oleh dunia. Kamu harus menjadi orang yang mengubah dunia. Setuju?
sekali nih. Kayaknya enak banget deh. Aduh, kok nggak bisa ya? Besar sekali burgernya. Aduh, mulut aku nggak muat nih. Aduh, gimana sih cara makannya? Nggak bisa. Gimana dong? Wah, Kak Angel lagi makan burger besar sekali. Wow, Big Mac ya? Iya kak, tapi aku nggak bisa nih makannya, kayaknya mustahil deh kak. Mulutku nggak sebesar burger ini. Sayang kalau nggak dihabiskan. Terus mau diapain? Paling aku buang aja kali ya kak. Soalnya aku udah coba dari tadi, kayaknya mustahil deh kak. Sebentar. Jangan dibuang. Angel masih mau menghabiskan bukan? Iya. Nah, Kak Vera mau kasih caranya bagaimana. Wah, gimana tuh? Nah, kan burgernya besar banget nih. Coba Kak Angel makannya sedikit. Coba dikit. Nah, berhasil tidak? Berhasil kak. Coba sedikit lagi. Iya, Kak Angel makan sedikit. Sekali lagi Kak. Nah, coba lihat Big Mac-nya pelan-pelan habis tidak? Habis kak. Habis tuh. Lama-lama kalau Kak Angel makan terus walau sedikit-sedikit, Big Mac-nya akan habis. Jadi harus sedikit-sedikit Kak, tapi yang besarnya nanti habis. Jadi berhasil. Gitu ya Iya, kak. daripada dibuang sayang. Iya. Halo adik-adik, Kak Vera mau sekarang cerita tentang Kak Angel. Kak Angel kesulitan menghabiskan Big Mac yang besar karena dia melihat Big Mac-nya besar. Dia mau makan semua Big Mac-nya sekaligus, tapi nggak bisa. Setelah makan sedikit demi sedikit, ternyata berhasil. Big Mac-nya tuh lihat tuh, sudah berkurang, bentar lagi habis. Nah, Kak Vera juga mau mengajak adik-adik supaya adik-adik jangan melihat dunia itu besar karena adik-adik masih kecil. Gitu ya Kak Angel ya? Iya, betul. Tapi adik-adik harus bisa melakukan perubahan untuk merubah dunia itu. Tapi kan dunia besar ya Kak Angel, kayak Big Mac ini. Kira-kira tuh bagaimana caranya ya Kak Angel biar adik-adik yang masih kecil ini bisa melakukan perubahan itu? Mana ya kak caranya? Nah, seperti tadi Kak Angel melakukan gigitan kecil. Berarti adik-adik juga bisa mulai dari yang kecil. Di mana? Di keluarga. Ada papa mama, ada kakak dan adik. Terus di mana lagi? Di sekolah. Terus di mana lagi ya Kak Angel ya? Di Kids Altar. Di Kids Altar. Yuk kita bahas satu-satu. Perubahannya apa ya perubahannya ya? Kalau di keluarga kira-kira apa ya perubahan yang bisa dilakukan? Bantu orang tua mungkin ya kak. Nah, betul. Itu bantu orang tua. Kemudian kalau di sekolah Kak Angel? Baik sama teman. Betul. Baik sama teman. Siapa di sini yang udah baik sama teman? Saya. Boleh minjemin buku nggak Kak? Boleh, Oh, Kak. boleh. Itu menunjukkan kita melakukan perubahan. Kalau di Kids Altar apa ya Kak Angel? Rajin ikut Kids Altar. Rajin ikut Kids Altar. Tepat waktu. Iya, tepat waktu. Siapa yang di sini sudah tepat waktu Kids Altar atau telat-telat? Saya tepat waktu. Nah, mulai sekarang kita harus tepat waktu dan rajin. Dengan demikian, adik-adik bisa menjadi contoh buat teman-teman yang lain. Nah, adik-adik, kalau semua teman, semua keluarga sudah melihat perbuatan kita yang baik, tentu mereka akan memuji dan mereka akan mencontoh, sehingga akan semakin banyak anak-anak yang rajin Kids Altar, yang rajin bantu mama papa, yang berbuat baik sama teman sekolah. Mau tidak adik-adik? Mau dong kak. Mau ya. Nah, jadi mari kita sama-sama merubah dunia. Jangan sampai dunia yang merubah kita, tapi kita yang merubah dunia. Sampai jumpa.
jangan diubahkan oleh dunia ini, tapi kita lah yang harus mengubah dunia ini. Nah, adik-adik, kita akan kenalan dengan teman kita, yaitu Rudy si badak. Rudy adalah seekor badak yang tinggal di benua Afrika. Adik-adik tahu bahwa badak adalah seekor hewan yang langka. Dia adalah hewan yang dilindungi, adik-adik. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang memburunya, membunuh badak dan mengambil culanya. Karena itu badak menjadi hewan yang dilindungi. Nah, Rudy tinggal bersama dengan kakek dan sekelompok badak di dataran padang rumput di Afrika, adik-adik. Dan ketika Rudy kecil, kakeknya selalu memberikan pesan sama Rudy bahwa, "Hei Rudy, jangan sampai kamu diubahkan oleh dunia ini. Kita yang harus mengubah dunia ini." Itulah pesan kakek, dan Rudy kecil pun bertumbuh dengan pesan itu di kepalanya. Namun setelah Rudy dewasa, adik-adik, dia dan sekelompok badak muda, ya, mereka bekerja sama dengan sekelompok pemburu. Ya, mereka mendapatkan tawaran yang cukup menarik sebenarnya menurut mereka. Jadi para pemburu ini bilang sama para badak ini, "Ayo, kalau kalian bekerja sama dengan kami akan memberikan kalian makanan yang enak. Tugas kalian hanya memancing dan mengajak badak-badak yang lain untuk datang ke tempat yang sudah kami tentukan. Itu saja pekerjaan kalian kok." Sounds good. Lalu dia tanya sama para pemburu, "Apa yang akan terjadi dengan teman-teman kami?" Para pemburu itu berkata, "Oh, mereka akan kami bawa ke sebuah tempat perlindungan satwa di mana mereka tidak akan sakit lagi." Kedengarannya baik bukan? Nah, karena itulah Rudy dan sekelompok teman-temannya bekerja sama dengan para pemburu ini, adik-adik. Nah, pada satu malam ketika Rudy dan teman-temannya sedang bertugas melakukan pekerjaannya, memancing beberapa badak untuk datang ke tempat yang sudah ditentukan oleh para pemburu ini, Rudy bertugas sebagai pengawas. Dia melihat dalam kegelapan malam dan tiba-tiba dia melihat ada 2 ekor badak yang berjalan mendekati tempat yang ditentukan. Tiba-tiba juga dia mendengar 2 tembakan. Bang, bang! Dan dia melihat 2 temannya badak yang lain itu jatuh ke tanah, adik-adik. Rudy sangat kaget. Ada sesuatu yang salah di sini. Lalu dia juga melihat bahwa 2 ekor badak yang sudah pingsan ini kan ditembak obat bius, dibawa ke dalam sebuah truk, diangkut oleh sebuah truk, diangkut pergi. Rudy sangat kaget. Dia tidak menyangka dia melihat hal seperti ini. Tiba-tiba dia mendengar ada suara menyelinap di belakangnya. "Rudy! Oh, kakek! Apa yang kamu lakukan, Rudy?" kata kakeknya. "Oh, aku sedang bekerja sama dengan para pemburu, kakek. Mereka berkata akan membawa teman-teman ke tempat perlindungan satwa." "Rudy, kamu sudah salah bekerja sama dengan mereka. Mereka adalah orang-orang jahat yang akan mencelakai kita, Rudy." Adik-adik, Rudy sangat marah dan dia tidak bisa terima dengan apa yang dikatakan oleh kakeknya. "Tidak, kakek! Mereka adalah teman-temanku. Tidak mungkin mereka berbuat jahat. Para pemburu itu adalah teman-temanku, kek." Nah, adik-adik, Rudy pun pergi meninggalkan kakeknya karena dia sangat marah. Dia ingin menenangkan pikirannya. Tetapi di dalam hatinya dia juga merasa ada sesuatu yang salah. Kenapa orang-orang itu mengangkut teman-temannya dengan sebuah truk, dengan menembak dengan obat bius? Kenapa tidak dengan baik-baik saja? Itu yang ada di dalam pikiran Rudy juga, adik-adik. Dan Rudy pun berjalan dalam kegelapan malam dan dia terus berjalan menyusuri hutan itu. Sehingga akhirnya ketika matahari mulai terbit, adik-adik, dia sampai ke sebuah perkemahan. Dan karena sudah mulai terang, adik-adik, dia jadi bisa melihat sekelilingnya. Dan dia sangat kaget karena yang pertama yang dia lihat adalah ada seekor badak yang kurus, sakit, dikurung di dalam sebuah sangkar. Dan dia juga melihat jeep yang sama yang dia lihat semalam, yang menembak temannya dengan obat bius. Dia lihat juga jeepnya dari situ. Dan yang paling mengagetkan, adik-adik, tidak jauh dari jeep dan kandang yang dia lihat ada badak sakit, ada setumpuk cula, adik-adik, yang sudah dipotong dari badak yang lain. Rudy sangat kaget.
dia langsung menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh kakeknya benar. Para pemburu ini sudah menipu dia, sudah membuat dia percaya apa yang dikatakan oleh mereka. Ternyata teman-temannya tidak dibawa ke tempat perlindungan hewan, tapi teman-teman badaknya dibunuh dan diambil culanya. Rudy sangat kaget dan sangat marah, tapi dia harus punya rencana. Jadi apa yang dia lakukan? Perlahan-lahan dia mendekati perkemahan tersebut dan dia mengambil satu cula sebagai bukti dan dia pun lari pulang. Dia sangat marah, dia sangat ketakutan dan sangat kesal. Ya. Dan ketika dia sampai di rumah, ya, dia memperlihatkan cula-cula itu kepada teman-temannya yang lain. Lihat teman-teman, kita sudah dibohongi. Ternyata mereka adalah orang-orang jahat. Teman-teman kita yang sudah kita serahkan sama mereka, kita pancing untuk mereka. Ini dia, mereka tinggal culanya aja. Wah, adik-adik badak-badak yang lain sangat marah dan sangat kesal. Mereka bilang, ayo kita harus melakukan sesuatu. Rudy, iya, tapi apa yang bisa kita lakukan? Rudy, kamu yang tahu tempatnya. Kamu yang akan memimpin kami semua. Kita akan serbu ke sana. Rudy pun berpikir sejenak dan dia ingat kata-kata kakeknya. Kakeknya pernah berkata, jangan diubahkan oleh dunia ini, tapi kitalah yang harus mengubah dunia ini. Kitalah yang harus mengubah keadaan ini. Rudy pun memberanikan diri dan dia berkata, baiklah, aku yang akan berjalan memimpin. Ayo teman-teman, kita serbu. Dan sekumpulan badak ini pun bergerak dengan cepat adik-adik. Mereka dengan sangat marah menghampiri perkemahan tempat badak-badak yang lain ditangkap dan dikurung. Adik-adik, apa yang terjadi ketika mereka sampai di perkemahan tersebut? Wow, para pemburu sangat ketakutan. Woi, badak ngamuk, lari! Badak-badak itu karena mereka sangat kuat, mereka menabrak mobil jeep dan membalikannya. Mereka menghancurkan tenda-tenda, mereka menabrak kurungan dan mereka membebaskan teman-teman mereka. Ada beberapa orang pemburu yang sempat ditabrak pun juga oleh mereka. Dan mereka semua pemburu-pemburu lari meninggalkan perkemahan itu. Adik-adik, akhirnya para badak-badak yang datang ini tuh adik-adik bisa menolong teman-teman mereka yang dikurung. Dan mereka pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Adik-adik, kadang kita berpikir kita masih kecil dan kita belum bisa mengubah dunia ini dan tidak banyak yang bisa kita lakukan. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bilang sama kalian, walaupun kalian masih kecil, walaupun kita masih muda, adik-adik bisa mengubah dunia ini. Mulailah dari sekeliling kalian, mulailah dengan berdoa untuk keluarga kalian, mulailah dengan mengajak teman-teman kalian untuk mengenal Tuhan, mulailah dengan mengajak teman-teman kalian untuk beribadah dan ikut Kids Altar, sehingga mereka bisa mengenal Yesus lebih lagi. Dengan demikian kalian sudah menyelamatkan hidup mereka dan mengubah hidup mereka. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bilang, kalian tidak terlalu muda untuk mengubah dunia ini. Karena Tuhan akan memakai kalian semua untuk mengubah dunia ini. Jangan kita yang diubah dunia, tapi kitalah yang harus mengubahnya. Nah, adik-adik, akhirnya Rudy dan kakeknya dan para badak-badak yang tak lain berkumpul kembali di padang rumput di Afrika. Mereka hidup dengan damai dan selalu ingat bahwa mereka memiliki kuasa untuk mengubah dunia dan bukan diubahkan oleh dunia. Demikian juga dengan kalian adik-adik. Kalian bisa mengubah dunia ini. Mulailah dengan apa yang bisa kalian lakukan di sekeliling kalian. Nah, adik-adik, hari ini kita ada di akhir ibadah kita hari ini. Oke, Faith, gimana hari ini tentang jangan diubahkan oleh dunia? Apa yang kamu dapat, Faith, dengan cerita firman Tuhan hari ini? Aku sih sering waktu itu pernah aku main game sampai aku meniru sesuatu yang tidak boleh ditiru Ya. dari TV sama game. Nah, adik-adik, terus apa yang kamu lakukan setelah mendengar firman Tuhan hari ini? Aku setelah mendengar firman Tuhan ini aku ingin bertobat dan tidak melakukan gitu lagi. Nah, hari ini yuk sama-sama adik-adik, kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Nah, sebelum Kak Daniel tutup dan kita berdoa, hari ini ada
pengumuman nih. Bagi teman-teman Rock kelas 6 yang akan naik ke kelas 7 dan belum daftar, ayo segera daftar ya. Jadi yang kelas 6 naik ke kelas 7 ya? Iya Pak. Berarti Rock 56. Teman-teman atau adik-adik yang Rock 56, adik-adik bisa daftar graduation. Caranya bagaimana, Faith? Kita bisa cek di IG-nya WTC Kids. Atau kalau mau lebih gampang, ini di screen kita akan ada QR code di sini ya Kak. Oke. Jadi tinggal diapain itu? Kita nggak usah foto, tapi menuju kameranya ke QR code itu. Nanti akan keluar sesuatu link yang ada di sebelahnya. Oke, nah adik-adik jadi tinggal foto aja kata Faith. Tinggal foto aja QR code-nya, nanti muncul link yang akan mengarahkan adik-adik ke pendaftaran online graduation. Khusus anak kelas berapa tadi? Yang kelas 6 yang akan naik ke kelas 7 ya Kak. Oke, sebelum kita tutup dalam ibadah kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kadain akan berdoa buat kalian. Yuk semuanya tutup matanya dan lipat tangannya. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Tuhan berkati semua adik-adik kami, guru-guru kami, orang tua kami, dan saat ini Bapak kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Dan biarlah itu boleh tertanam dalam hidup kami. Dan saat ini kami siap untuk menerima berkat. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan manis dari Roh Kudus turun ke atas hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Dadah semua. Sampai ketemu kembali di WTC Kids Online berikutnya.